Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Nah, kali ini di Indonesia Pinggiran kedatangan tamu yang sangat menginspirasi lagi. Kemarin yang saya undang itu pemuda, kebanyakan pemuda. Nah, kali ini yang saya undang itu adalah pemudi. Nah, bagi kaum wanita, jangan lupa tonton di channel Indonesia Pinggiran karena sangat menginspirasi kamu. Oke? Nah, langsung saja kita kenalan. Kalau nggak kenal maka tak sayang, kata-kata orang dulu ya. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Zivanya Farisa Febriani, Duta Anti Narkoba Kabupaten Tuban tahun 2021. Nama panggilannya? Biasa dipanggil Zevanya. Zevana. Zevanya. Zevanya. Ya, betul. Zevana. Nah, Zevana ini masih kelas berapa kalau boleh tahu? Sekarang masih sekolah kelas 12, kelas 3 SMA. Sekolah di mana? Di SMA Negeri Jatirogo. Oh, Masih pelajar, ya. sangat bangga sekali untuk Kecamatan Jatirogo karena mempunyai Zevana dari juara duta juara berapa? Kebetulan kemarin dapat juara 2. Oh, juara 2, alhamdulillah. Meskipun dianya agak menipis ya. Ya, gak apa yang penting kan pengalamannya ya. Ya, nah ini pengalamannya. Sekarang itu banyak pemuda-pemudi yang menginginkan hadiahnya. Betul. Contohnya saya. Cuma ngejar hadiahnya aja ya. Nah, sekarang apa kabar untuk Mbak Zevana? Baik-baik, sekarang kabarnya baik banget. Makanya bisa ada di sini. Alhamdulillah. Nah, kali ini Mbak Zevana ini terlihat cerah ya. Mungkin ada akibatnya apa? Mungkin karena hari ini tadi pulang pagi ya, jadi sekolahnya sekarang semangat karena pulang pagi Oh, gitu ya. tapi sudah sarapan kan? Oh sudah dong, sudah sarapan. makan siang juga kok. Nah, untuk Mbak Zevana kita harus mengenal lebih dalam lagi pada duta narkoba. Nah, kok bisa ikut duta narkoba? Jadi kebetulan Duta Anti Narkoba ini pertama kali diadakan tahun 2021 angkatan saya ini. 2021. Jadi ini saya angkatan pertama kali diadakan Duta Anti Narkoba di Kabupaten Tuban. Pertama kali. Iya, pertama kali. Itu waktu perlombaan itu berapa peserta kalau boleh tahu? Waktu awal seleksi pertama itu ada sekitar 130-an peserta. Oh. Iya betul, 140-an. 130-an guys, itu orang bukan semut ya. Iya, terus kemudian kan ada babak penyisian diambil 50 besar waktu itu. Dari 130 diambil 50 besar. Oke. Kebetulan dari SMA Jatirogo mengirimkan 4 perwakilan, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Dan yang lolos 50 besar itu saya sama salah satu teman saya laki-laki. Jadi dari SMA Jatirogo lolos 2 anak. Gitu. Kemudian di 50 besar itu kita tes wawancara. Kita tes wawancara diambil langsung 12 besar. 6 finalis putra dan 6 finalis putri. Oh, berarti dari 130 peserta diambil 50 orang terus diambil 12. Iya, langsung hari itu juga. Jadi sehari itu kita tes dari pagi sampai sore, hampir sore gitu. Dari sore. Iya. Enggak subuh ya? Enggak sih. Terus Untuk tesnya pertamanya gimana tes awal-awal tes administrasi terus bla 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 Iya. bla. untuk administrasi yang penting ada batas usia dari 17 sampai 22 tahun. Oh, dengerin ya. Nanti bagi pemudi-pemuda yang mau duta narkoba di antara berapa? 17 sampai 22. 17 sampai 22. Nah, Iya, terus, pelajar dan mahasiswa. Terus waktu itu persyaratannya nggak terlalu rumit karena yang penting kartu pelajar, kartu mahasiswa kayak gitu aja. Terus habis gitu pertama kali tes yang kita lakukan tuh tes tentang apa ya, kemampuan diri gitu. Ada tes minat bakat waktu itu. Terus tes wawancara itu ada beberapa seksi sih waktu itu. gimana sih? Coba masih ingat nggak waktu di tes wawancara? Waktu tes wawancara itu ada banyak ya. Waktu itu yang paling deg-degan tuh waktu dites sama kepala BNN sih. Oh, Itu yang cowok, cewek? Cowok. Oh, cowok. Makanya deg-degan. Iya. Oh, iya. Itu bukan sih ya. Karena rasanya kan kayak wah langsung dites sama kepala BNN sendiri kepala. gitu. Jadi ada deg-degannya lebih ya. Waktu itu banyak sih yang saya paling ingat ditanya-tanya soal kenapa sih mau ikut duta Nah, kayak gitu itu. kan. Terus jawabnya gimana? Terpaksa gitu.
Jujur ya, sebenarnya awalnya terpaksa memang. Karena terpaksa karena siapa? Karena sekolah itu tiba-tiba nunjuk aja gitu. Waktu udah pulang sekolah Bentar. Ini sangat menarik ya. Oh, iya. Biasanya orang yang dipaksa itu mungkin ada hal di dalam dirinya itu yang menarik. Nah, saya mau tanya kepada Mbak Yevanya, maaf, mulut. Nggak apa-apa. Nah, mungkin di sekolahan, kenapa kok sampai guru itu tertarik sama Mbak Yevanya untuk mengikuti duta narkoba? Nah, pasti kan ada yang, oh ini peluang, ini potensi guru ini. Nah, itu menurut kamu gimana? Mungkin karena saya tuh di sekolah anaknya tuh nggak bisa diem. Sebenarnya saya tuh semua dibandingin semua gitu ya. Saya tuh cerewet gitu maksudnya di sekolah itu, jadi suka ikut event-event sekolah. Terus juga lumayan kenal sama bapak ibu guru. Mungkin karena dikenal orang dalam gitu ya. Iya, nggak orang dalam juga ya kayaknya. Mungkin menurut saya karena saya berani berbicara di depan umum mungkin ya. Karena kan untuk jadi duta itu kita harus bisa speak up gitu. Jadi duta kita harus kita kan tangan panjang gitu. Kita saluran tempat untuk informasi ke masyarakat juga. Jadi mungkin itu pertimbangan yang diambil oleh bapak ibu guru untuk memilih saya. Mungkin ya. Iya, mungkin. Tapi sih sampai guru-guru tertarik sama Mbak Yevanya, pastinya kan ada potensi yang luar biasa di dalam diri Mbak Yevanya. Amin. Nah, lanjut ke tadi, untuk waktu dites sama kepala itu gimana rasanya? Deg-degan atau hevan-hevan aja? Deg-degan parah sih Kak, karena kan kalau di meja-meja wawancara yang lain cuma satu, tapi khusus di meja yang terakhir ini ada 3. Kepala BNN dan kepala perseksi gitu. Jadi kan rasanya deg-degannya lebih gitu ya. Takut nggak bisa jawab. Nanti saya jawab apa ya kalau nggak bisa mikir kayak gitu. Terus itu kan saya juga udah yang akhir-akhir kan. Jadi masuknya itu kayak diundi gitu. Oh, bentar. Ini waktu dites sama kepala itu di panggung atau? Kita di dalam suatu ruangan sih. Terus ada meja-meja. Masuk baru dipanggil. Mbak Yevanya masuk? Iya masuk. Oh, terus. Gitu. Enggak di panggung terus ditanya apa gitu. Itu soalnya kalau grand final. Oh, grand final. Yeah. Masih 12 itu belum? Belum, 12 itu masih finalis. Oke. Jadi pengumumannya tuh waktu malamnya. Jadi kan pagi sampai sore kita tes, malamnya diumumkan di Instagram resmi BNNK. Satu hari? Iya, langsung 12 finalis itu diumumkan. Saya nggak nyangka Kak waktu, karena kan ikut awalnya terpaksa. Jadi kayak persiapan juga seadanya gitu. Ternyata lolos 12 besar gitu. Oke, terus waktu sudah lolos itu jaraknya sekitar 1 bulan baru grand final. 1 bulan itu kita banyak bimbingan sih Kak. Mungkin itu juga dikasih waktu untuk belajar ketika nanti ditanya jawab. Terus sama ada juga kan yang vote yang ayo kirim iya gitu. Betul. Finalis terfavorit kayak gitu ada. Lumayan banyak sih waktu itu. Banyak hadiahnya atau gimana? Hadiahnya juga lumayan. Benefitnya memang lumayan juga ya. Kalau boleh tahu berapa? Kemarin juara 2 saya dapat 1 juta. Itu sama apa? Cashnya dapat voucher periksa gigi juga. Periksa gigi. Ada gigi misal gini gimana? Oh gitu. Bisa konsultasi ya sama bu dokternya ya. Terus ada tiket belanja juga waktu itu. Belanja apa? Mie sedap? Di Samudra. Samudra. Kebetulan vendornya dari Samudra. Oh, kalau Samudra itu yang biasanya dibuat gini sama orang Jepang. Samudra. Oh, samurai ya. Terus. Betul, terus apa lagi ya waktu itu? Dapat bunga-bunga cantik, oh, ya itu ya. Bunga cantik. Dan yang terpenting dapat pengalaman sih. Pasti, itu yang utama. Intinya itu dapat pengalaman, tapi kan nggak dipungkiri hadiah juga mendukung. Iya betul, itu juga suatu yang bikin seneng banget gitu ya, tetap hadiahnya ya. Terus waktu ditanya waktu grand final itu gimana? Rasanya kan di panggung kan itu? Iya betul. Nah itu rasanya gimana? Biar nanti pemudi tahu waktu mau mendaftar dan masuk di grand final, nanti biar tahu tips dan trik ketika masuk grand final. Jadi mindsetnya itu bukan waktu pendaftaran terus gagal, bukan. Di sini Channel Indonesia Pinggiran mendatangkan pemuda yang sangat berprestasi. Contohnya Mbak Yevanya ini. Makanya nanti ada gagasan atau motivasi biar ketika di grand final itu ada tips dan trik yang gimana sih caranya
untuk biar lolos jadi juara, meskipun juara favorit kan ya, atau juara 2. Nah gitu. Mungkin Jadi sebelum grand final tuh kita ada karantina dulu. Jadi 2 hari itu kita karantina bukan. Kita karantina untuk menuju ke grand final. Itu malamnya itu kita sebenarnya ada tes juga. Tes yang kayak apa ya? Kita sebutnya untuk gladi ke grand final gitu. Iya benar. Jadi kita juga dikasih pertanyaan dan itu juga menentukan nilai kita untuk dapat juara. Jadi dibagi 2 gitu. 60% waktu malam sebelum grand final dan malam grand final 40%-nya. Di situ deg-degan sama-sama dua-duanya. Yang pertama kan memang nggak disaksikan orang banyak waktu itu karena cuma ya tim inti aja lah yang dari BNNK. Terus tapi waktu itu disiarkan juga sih di. Ya saya mengikuti. Oh iya Kak. Saya mengikuti kita anti narkoba. Anti loh Kak, jangan kita narkoba, harus anti kita. Saya soalnya sering kalau pakai narkoba kan candu. Nah saya candu. Oh gitu ya. Wah ini kakaknya harus ini. Harus dites ya. Iya betul nih harus. Maksudnya candu melihatmu. Wah guys kakaknya nih suka gombal-gombal. Nah terus dilanjut itu gimana? Waktu yang saya ingin tahu itu grand final waktu ketika ditanya itu ketika di panggung itu demam panggung kah atau ditanya iya. Jadi 12 besar itu terus diumumkan 3 besar langsung. 3 besar langsung. Iya. Jadi waktu 3 besar itu kita baru ditanya-tanya yang grand final bener-bener tuh yang 3 besar. Waktu itu jangan ditanya Kak deg-degannya karena gimana karena kan disaksikan sama banyak orang waktu itu, terus juga banyak pejabat di Kabupaten Tuban. Itu tahun berapa? 2021. Itu masih Covid kan? Masih, makanya itu terus kan dibatasi juga. Pakai face shield. Pakai face shield betul. Pakai face shield. Waktu itu juga orang tua hanya boleh 1 yang datang waktu itu. Sedih sih karena kan harusnya bisa kedua orang tua datang, cuma 1 karena Covid. Waktu itu saya masih ingat dapat pertanyaan tentang legalitas ganja kalau nggak salah. Waktu itu lagi boomingnya di Indonesia legalitas ganja diperbolehkan nggak sih gitu. Waktu itu saya kalau nggak salah dapat pertanyaan dari kepala BNN provinsi. Kepala ya bukan kelapa ya. Kepala. Ya, kepala Terus ditanya tentang itu saya jujur deg-degan sekali karena waktu menjawab kalau nggak salah 1 menit ya. Dikasih kesempatan waktu 1 menit. Ada waktu sedikit ya waktunya. Kita dengar suara waktu tit itu tuh udah kayak deg-degan banget gitu. Biasanya waktunya itu 3 menit. 3 menit waktu mau menjawab biasanya ya. Waktu mau menjawab terima kasih bla 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 ini terus baru menjawab. Waktu itu memang di briefing langsung aja langsung jawab saja. Tapi lancar jawabnya. Atau berusaha lancar tapi lancar sih. Enggak terbata-bata waktu itu. Karena emang kan sebelumnya juga udah belajar banget nih gimana caranya. Jadi persiapan sekali ya? Persiapan sekali kan, karena dilihat banyak orang kan kalau kita susah jawab kan malu juga ya. Jadi menyelamatkan diri sendiri sih sebenarnya. Nah itu guys kita ambil dari Mbak Yevana. Kalau mau mendaftar di kayak duta narkoba, duta pemuda, atau duta pariwisata itu harus ada persiapan. Jangan cuma iseng-iseng mau daftar. Jangan kayak saya juga duta pemuda. Iya. Cuman ya saya iseng-iseng, makanya juara 3. Tapi juara 3 udah lumayan kan? Iya. Bersyukur sekali ya. Alhamdulillah. Ya, iseng-iseng itu soalnya. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Soalnya nggak ada cuan, jadi gimana caranya dapat uang? Nggak minta orang tua itu ya gitu ikut lomba. Iya betul sih setuju Kak. Kalau duta pemuda itu waktunya hampir tasnya 2 mingguan kalau nggak salah 2 mingguan dan pesertanya masih banyak Mbak Yevanya. Kalau duta pemuda mungkin kemarin berapa ya 100 berapa gitu, cuman yang diambil 30 orang terus ikut jambore terus itu dari 30 orang itu masuk ke grand final semua terus dipilih yang terbaik. Gitu langsung ya? Langsung dipilih. Jadi ditanya waktu itu kan masih boomingnya 4.0 kan. Ditanya apa dijawabnya ya? Tapi ya lancar. Yang penting menjawab. Iya, yang penting menjawab benar. Itu kunci utama sih Kak. Penting menjawab ya. Benar. Menurut saya kalau misalnya kita lagi tegang, itu yang penting
jawab aja deh, jangan terlalu mikir salah atau benernya, karena kadang orang itu fokus bukan ke jawaban kita tapi ke pembawaan kita untuk menjawabnya. Halo, yang ini bukan nyanyi ya. Nah mungkin ada yang disampaikan kepada pemudi Kabupaten Tuban khususnya yang mau disampaikan. Mungkin karena saya dari desa ya, ini jadi fokusnya buat kita anak-anak desa jangan pernah minder sama anak kota, karena jujur di duta ini finalis semua saya sendiri yang dari jauh, semua dari Tuban Kota, betul. Yang lainnya dari Tuban Kota, yang juara 1 dari Tambak Boyo. Jadi kita berdua sama-sama yang dari paling jauh. Jadi kalau ada kumpul kita selalu yang paling berangkatnya harus lebih awal karena iya harus disiplin waktu. Yang lainnya kan semua dari Tuban Kota, deket lah, kita apa-apa gampang lah mereka untuk keperluan juga kan carinya gampang loh di kota. Kita kan di desa lumayan kesusahan juga, kayak apa yang nggak ada di sini kita harus ke kota dulu. Jadi buat teman-teman semua yang dari desa nih, jangan pernah minder sama anak kota. Kita itu juga bisa gitu, walaupun dengan keterbatasan jarak kita tetap bisa kok untuk berprestasi di kota gitu. Jadi pokoknya tetap semangat buat kita semua. Jangan pernah minder. Nggak ada bedanya orang desa sama orang kota, semua makan nasi. Semua punya tangan, semua punya hidung, semua punya mata, semua punya mulut. Jadi ya mindset kita lah yang menentukan semua prestasi. Betul. Yang penting usaha kita ya, kita harus berusaha banget. Nah, untuk yang mau disampaikan kepada guru yang di Jatirogo, Jatirogo gimana? Untuk bapak ibu guru di sekolah, jangan sedih ya ini ya. Saya bersyukur banget sih kayak dikasih kesempatan sama bapak ibu guru. Ini kan juga karena beliau, kalau beliau nggak nunjuk saya mungkin saya nggak tahu ya bakal sekarang belum jadi apa-apa gitu. Terima kasih banyak sudah memberi kesempatan yang sangat berharga sih menurut saya ini, karena pengalaman yang berkesan sekali, karena pertama kali juga ikut duta event-event seperti ini. Semoga bisa terus membanggakan bapak ibu guru. Boleh disebutkan namanya Pak Guru siapa yang paling terfavorit? Semua sih ya sebenarnya. Dari semua pasti ada yang terbaik dari satu. Buat Pak Munir sih. Pak Munir. Karena Pak Munir yang nganter saya untuk seleksi, nganter grand final waktu itu. Terus ibu kesiswaan saya juga yang sangat support waktu itu, yang menghubungi saya, Bu Haryatun. Semua sih bapak ibu guru supportnya sangat luar biasa sih. Tepuk tangan semuanya.